친구랑 같이 있어요. Udah, halo guys, aku Vika. Halo. Sekarang kita lagi ada di Mall Taman Anggrek. 네, 우리는 지금은 타만 앙그렉. 타만 앙그렉 백화점이에요. 비카랑 같이 있어요. 네, 오늘 촬영은 너무 재밌을 것 같아. 그래서 영상 끝까지 지켜봐 주세요. Sekarang itu lagi tanggal merah Imlek ya. Jadi tuh sekarang lagi kayak banyak banget perayaan tentang Imlek-Imlek gitu di mall. Yes. 자, 이거 어미자. 이거 진짜 다 한국 음식이에요. 한식. 면동, 치킨, 치즈, 떡볶이, 라볶이, 잡채, 김밥. 저는 잡채 진짜 너무 좋아요. 위에서 가면서 만 잡채. ini bibimbap. Oh iya betul. Ini dokbap. 네, 지금 인터넷에서 찾아볼게요. dokbap 무슨 음식이야? Raw fish. Oh ini yang versi chickennya. Iya kayaknya. Oh aslinya mentah kali ya, tapi yang di sini kan bukan yang mentah. Ya ini disesuaikan dengan lidah kita. Iya. Raboki, oke. Raboki. Udah raboki doang. Ya. Tadi yang mana? Raboki. Oh, yang original. Coklat yang hotnya satu. Coklat hotnya kosong. Adanya yang ice yang ini nggak? Atau nggak yang ini lagi bestseller coklat praline? Dia ada coklat bekunya. Oh boleh, itu aja. 자, 엠브레스 이거 praline. Apa bacanya? coklat praline. 초코 엠브레스예요. 맛있게 드세요. 자, 이제 이번 영상에서는 kita akan bahas tentang gimana social culture yang ada di Indonesia. Lalu kita mau coba bandingin tentang gimana social culture yang ada di Korea. Dan di sini ada Vika. Gue pucat banget dah. Tacap-tacap dulu. Minjem kaca. 이거 라볶이, 라면 떡볶이 맞지? 그리고 이거 치즈 너무 많아. Tapi porsinya dikit banget ya sih? Ya, bagi perut kita ini. Ini adalah ritual sebelum makan. Foto sama foto bar. Jadi sambil makan, kita bakal ngebahas tentang perbedaan social culture yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Korea. Mungkin dari hal paling simple dulu. Kayak contohnya kita makan ini. Rapoki. Ini susah banget pakai sumpit kayak gini. Karena licin coy. Kayak kalau di Indonesia itu kan makan pakai antara pakai sendok atau pakai tangan. Jadi praktis kalau ini tuh kayak susah, gak bisa. Tolong. Oke. Nah terus abis itu mungkin kita bahas juga tentang kayak sopan santun yang ada di Indonesia. Dan juga kita bakal bandingin sama apa yang ada di Korea. Kalau di Korea itu kan mungkin sama aja kayak di Indonesia ya. Kalau ada orang yang lebih tua, meskipun itu kayak cuma beda setahun, kita harus manggil kayak Chong, Oni, Luna, Oppa. Di Indonesia itu Kak, Kakak. Kak itu udah bisa cewek, udah bisa cowok. Kita nih sebenarnya bedanya setahun. Aku 2002, dia 2001. Cuman karena kita dulu satu sekolah, malah bukan satu sekolah, satu angkatan waktu SMA. Jadi kita manggilnya cuma nama. Tidak berlaku untuk kita. Tidak ada kak di antara kita. Ya. Dan kalau di Indonesia itu kalau hormat ke orang yang lebih tua, kayak misalkan orang tua atau guru. Kalau di Korea itu kan harus kayak ngebungkuk gitu. 안녕하세요 선생님, 안녕하세요 엄마, gitu. Kalau di Indonesia itu saling. Coba peragain. kayak gitu. Kan gue lebih tua ya. Oh iya, oke. Ini mah gampang banget ya gue. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu untuk hormat ke orang yang lebih tua. Kayak contohnya orang yang lebih hormatin deh, kayak orang tua atau guru. Cuman bukan ke profesor ya, bukan ke kesunim, bukan ke dosen. Karena kalau udah di kampus itu udah aneh kalau masih kayak gitu sebenarnya. Paling cuma di ranah sekolah dari TK sampai
SMA. Iya, kayak maksimal anak SMA deh terakhir kayak gitu. Sama kalau di rumah ke orang tua. Iya, tapi kalau ke orang tua mah sampai selamanya sih. Iya, ke orang tua, ke kakak, om, tante, kakek nenek gitu. Kalau ke keluarga sih masih sih sampai mau udah kakek nenek kayak tetap. Tapi sebenarnya lu udah tahu satu hal lagi, itu sebenarnya nggak semua orang Indonesia nerapin itu. Soalnya teman-teman gue yang Chinese Indonesia, mereka enggak ternyata. Gue juga baru tahu dari teman gue. Jadi kalau misalkan orang Indonesia yang keturunan Chinese, mereka nggak selalu nerapin culture saling kayak tadi ke LGBTQ perempuan. Mereka tuh sama kayak Korea justru ya udah gitu ngebumbung aja. Iya. Jadi mereka tuh nggak nerapin saling kayak gitu. Berarti ngebumbuk itu filternya bukan Korea aja ya? Maksudnya bukan Korea, Jepang aja, Cina juga? Iya, justru Asia Timur emang kayak begitu kalau kata temen gue sih gitu ya. Karena kan temen gue keturunan Chinese jadi terus udah gitu dia juga non-muslim kan. Mungkin yang Chinese Muslim masih nerapin culture saling gitu. Soalnya temen gue ada kan yang Chinese Muslim. Nah dia masih kayak gitu ke orang tuanya saling kayak gitu. Jadi emang gak semuanya sih kalau yang ada keturunan Chinese mungkin ada yang masih nerapin culture saling kayak gitu. Ada juga yang enggak. Nah terus ada lagi, kalau di Korea itu kan kalau mau pergi kan dañosmida gitu gak sih? Dañosmida, kalau nggak salah gitu deh dañosmida. Kalau di Korea, gak masalah. Kalau di Indonesia, assalamualaikum. Iya, emang kadang nggak ada sih, ya udah. Ya, kadang juga langsung Iya, pergi aja. Tergantung keluarga juga sih. Iya. Atau kadang pergi dulu ya. Mana gitu biasanya? Ya, bla-bla-bla. Oke, hati-hati. Udah. Ya, biasanya kalau yang bilang ya pergi dulu ya, assalamualaikum. Itu yang Ya. Islam sih biasanya. Assalamualaikum. Cuman kadang aku Kristen juga assalamualaikum. Iya. Gue kadang suka kayak assalamualaikum. Dan assalamualaikum tuh sebenarnya cuma untuk ungkapan Islam aja sih. Gitu. Yang di sudut Korea bisa. Kalau sudut Jepang gampang, sekarang sudut kayu rata-rata. Jadi izin. Susah makan pakai ini. Enak tuh. Apa? Coba latihan. Sebelum ke Korea. Nah, terus sekarang kita bakal bahas tentang social culture bertetangga. Kalau di Indonesia sebenarnya macam-macam sih. Sebenarnya ini bisa dibagi antara bertetangga di perkotaan sama di desa. Kalau di perkotaan itu sebenarnya nggak beda jauh dari Korea sih. Kalau di perkotaan itu orang-orang itu lebih individualis, ya kan? Nggak terlalu pengen tahu sama, bukan nggak pengen tahu sih, maksudnya lebih ke jaga privasi tetangganya gitu lah ya. Cuman kalau tinggalnya agak di kayak pinggiran atau di desa, itu orang biasanya lebih apa ya bahasanya? Lebih kepo gitu sama tetangga. Lebih kepo tapi lebih care juga, kayak saling bantu, saling gotong royong. Itu sih plusnya. Minusnya tuh kadang emang terlalu kepo, nggak terlalu menghargai privasi orang lain gitu. Emang rawan digosipin juga sih kalau Iya. berdasarkan kata teman-temannya tinggalnya di ya apa namanya pedesaan gitu. Emang minusnya itu. Tapi benar sih plusnya kalau misalnya ada apa-apa tuh misalkan tetangga amit-amit apa gitu ya itu tetangganya siap-siaga duluan. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang paket, kalau di Korea orang pesen paket itu BTW ditaruh di depan pintu, nggak bakal hilang. Tapi ada kayak kontak khusus gitu nggak buat paket. Biasa kan orang Korea tinggalnya kayak di apartemen, mau apartemen kayak mau apartemen kecil kayak yang cuma berapa lantai doang kan. Itu paket itu kan langsung ditaruh aja kan di depan pintunya. Dia rasa nggak bakal hilang, karena kita lihat banyak orang kayak gitu kan. Kalau di Indonesia nggak bakal mungkin kayak gitu. Di Indonesia, kalau di Indonesia kita pesen paket itu harus diterima ke kita. Kita harus langsung ambil dari kurirnya. Atau enggak paket kita hilang. BTW kita bahas apa lagi nih? Apa ya? Tentang dating mungkin. Boleh. Kalau gue sih ada pengalaman dating gitu ya. Itu kan jomblo dari lahir. Ini pacar saya. Tunjukin dong pacarnya. Ini namanya 친구예요. Mau pamer juga. Alright everyone, this is my boyfriend. 남자친구. Hai sih. Ya tapi kan dia emang gak berpengalaman, jadi gue mungkin gak bisa komentar tentang isu ini atau tentang topik ini. Mungkin dari lu, kalau dating itu, kultur dating di Indonesia atau yang lu pengalaman lu deh, dating itu kayak gimana? Kalau lagi jalan-jalan gitu ya.
Ya kalau pengalaman Nggak deh, cerita dari masa PDKT itu. seperti kata ya, itu mah kayaknya nggak bisa digeneralisir ya. Beda-beda tiap orang, paling ceritain pas lagi ngedate-nya itu aja nggak sih? Pengalaman lo aja. Ujung-ujungnya spill atau enggak. Oke. Itu sesuai pengalaman lo aja. Kalau pengalaman gue ya, paling kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu. Kalau di Indonesia sih biasanya kita tuh kalau nggak ada, karena mungkin kita kan di Jakarta ya, kita bingung mau kemana lagi selain ke mall. Jadi ya Iya. udah mau lagi. Kalau enggak ya paling apa ya, kafe gitu juga pernah. Ya gitu aja sih. Itu kalau di Indonesia juga, kalau di Jakarta gitu ya, di Jakarta itu emang hal yang menarik itu cuma ada di mall gitu, karena mall di Jakarta itu semuanya ada, jadi kita ke mall itu bukan hanya untuk belanja aja, buat makan juga, buat kadang juga ada playground di dalam mall gitu, ada akuarium di dalam mall. Iya, contohnya di sini di Neo Iya. Solo. Kayak gitu tuh di Indonesia, ice skating tuh juga bisa di mall. Cuma kalau di Korea maunya nggak kayak gini. Kebanyakan kalau di Korea itu bukan mall, namanya Baekhwajong. Baekhwajong itu bener-bener department store. Jadi cuma buat orang yang mau buat belanja aja. Nggak bisa buat kalian nongki-nongki kayak gini gitu. Enggak, even di sana nggak ada bioskop kadang. Jadi tuh kalau di Indonesia tuh sebenarnya kayak bener-bener lengkap banget gitu loh di Jakarta. Kayak di dalam mall tuh juga ada kayak bioskop, ice skating juga bisa, lihat akuarium, pameran, kayak bener-bener macem-macem banget gitu di mall. Makanya orang Jakarta prefer kalau jalan-jalan ya ke mall lagi. Mungkin kalau di luar Jakarta ya, yang di daerahnya itu banyak wisata alam kayak mungkin pantai. Oh iya. Ya bisa tuh mereka ngedate-nya ke sana atau Evergreen gitu. Sebenarnya nggak gua doang sih ya, banyak juga orang-orang yang kalau misalnya ngedate gitu sama pasangannya paling kalau nggak kafe sekitar tempat tinggal mereka, yang mau lagi. Terus awal bisa pacaran tuh gimana? Ini sama mantan yang mana nih? Yang satu apa yang dua? Mantan terindah. Nggak ada yang terindah. Ya udah, yang paling menarik aja Nggak ada ceritanya. juga yang menarik ya, sangat-sangat. Nggak boleh ngomong kasar ya di sini. Boleh. Ini disensor aja. Boleh, sangat secure semua. Terus waktu pertama kali nembak gitu ya, nembak siapa? Dia ya? Iyalah, kalau di Indonesia tuh cewek masih tabu Iya ya sih. nembak duluan. Emang kalau di Korea tuh gimana? Gak tau juga. Kira-kira kalau di Korea kayak gimana ya? Kita nggak tahu sih kalau di Korea tuh gimana, apakah cewek juga bisa nembak ke cowok Korea gitu. Karena kalau di Indonesia tuh masih tabu banget ya. Masih tabu banget, masih jarang banget ya misalnya gitu. Nah, kalau gitu kita sekarang membahas tentang kultur dating di Indonesia deh. Kalau di Korea, nggak tahu sih ya beneran realnya kayak gitu atau gimana. Cuma kalau yang aku lihat di drama Korea, sering bikin event. Maksudnya kayak apa ya? Pakai baju couple, terus habis itu kayak dating tuh kayak mesra banget gitu loh. Kayak apa sih, kayak suka ngasih surprise gitu ke ceweknya. Kalau di Indonesia tuh kayak gitu gak sih? Tapi kultur dating di Indonesia masih gitu banget ya? Gue sih nggak pernah mengalami yang kayak begitu ya. Kayak entah gue yang apes dapet yang cowok yang modelan ya, modelan kayak gitu. Atau emang di Indonesia kurang? Enggak sih, enggak. Kalau misalnya dibilang masih surprise bersama gitu, masih ada juga di Indonesia. Cuma kalau ngelihat dari kayak siapa itu, mungkin ada influencer di TikTok, jadi kayak couple TikTok juga kontennya tentang couple, ada aja sih biasanya. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak pernah yang ngalamin yang kayak di drakor gitu. Terus juga ketika dating, ketika pacaran, kan pasti kan sering makan bareng, kayak gitu-gitu kan. Kayak lu minum tuh sih. Oke. Kan ketika berpacaran itu kan pasti sering kayak makan bareng, dinner bareng, segala macem. Itu bayarnya kayak gimana? Apakah split bill apa kayak gimana? Sebenarnya kalau zaman dulu ya, mungkin kayak sekitar tahun 90 ke belakang, zaman ortu kita lah. Nah, kalau dulu banget itu cowoknya justru yang bayarin, bukan kayak cewek yang selalu harus bayarin gue ya. Emang cowoknya inisiatif. Cuma nggak tahu juga gimana ya. Penyebabnya apa juga nggak tahu. Sekarang itu banyak banget sosmed yang debatin kalau lagi ngedate itu harus bukil, ada lagi kubu yang bilang ya enggak lah harus cowok yang bayarin gitu karena masih terpatok yang dulu dari zaman dulu banget. Kalau sekarang sih kalau gue perhatiin ya itu tergantung kesepakatan bersama aja.
Kalau misalkan emang dua-duanya nggak keberatan mau studi ya silakan aja sih. Jadi tergantung kesepakatan bersama aja. tergantung kesepakatan berdua aja sih gimana. Lagi ya. Emang kalau di Korea tuh gimana? Iya ya. Nggak tahu deh, kalau di Korea tuh kayak gimana ya? Kalau gue lihat sih kalau di drama Korea suka ada scene kalau mereka lagi dikasih terus tuh kayak cepet-cepetan ngasih kartu. Oh gitu. Oh nggak, gue aja kayak gitu. Jadi speed bill juga kayak pas itu ya kan Rebutan banyak. rebutan bayar. Oh ya terus kan kalau di Indonesia tuh biasanya cowoknya jemput ke rumah ceweknya kalau mau jalan. Nah kalau di Korea tuh gimana? Kan kalau yang gue tahu ya kalau di Jepang itu kan ketemuan di stasiun kayak gitu. Nah kalau di Indonesia kan cowoknya jemput naik motor atau naik mobil. Nah kalau di Korea gimana? Nah ini nggak tahu sih karena emang beda-beda. Kalau gue lihat di drama Korea ini kita patokan tuh drama Korea. Ya karena yang kita tahu kan dari sana ya. Kita belum pernah kesana jadi mohon maaf. Kalau di drama Korea kadang ada yang dijemput di rumah, kadang ada yang langsung ketemuan kayak misalkan mereka kayak janjian ketemu di bioskop gitu mau nonton bareng. Biasanya kan sini ketemu di bioskopnya kan, bukan disamperin ke rumahnya kan. Biasanya gitu nggak sih? Coba apakah benar begitu? Habis ini kita mungkin bakal bahas tentang gimana pandangan cewek Indonesia ke cowok Korea kali ya. Kalau menurut persepsi lo sebagai cewek Indonesia, cowok Korea itu seperti apa? Ini kalau gue liatin kebanyakan cewek-cewek Indonesia ya, jadi apa yang in general aja. Karena kan di sini tuh populer banget kayak namanya K-pop, K-drama kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak udah melihatnya oh cowok Korea tuh ternyata kayak begini ya dari secara fisik, secara sifat dan lain-lain segala macam. Jadi mereka tuh pandangannya cowok Korea tuh ya seperti yang mereka lihat di layar kaca, kayak idol atau aktor. Ya pokoknya orang-orang terkenal. Biasanya sih idol sama aktor ya, tapi di sini kan yang paling populer banget itu Idol, K-pop atau K-drama. K-drama. Kalau mungkin kalau dilihat dari karena Hallyu kayak K-drama, K-pop itu kan marak banget ya, maksudnya kayak rame banget di Indonesia. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu ngelihat orang Korea itu seperti apa yang dilihatin di layar kaca, kayak dilihatin di drama Korea atau kayak idol gitu loh ya, kayak Rama-Rama, terus Samsung Carry, mungkin kayak gitu sih biasanya persepsi orang Indonesia ke cowok Korea. Nah kalau persepsi cewek Indonesia ke cowok Indo, cowok Indo tuh kayak gimana? Cewek Indonesia ke cowok Indo ya. Oh, sebenarnya kalau cewek Indonesia ke cowok Indo tuh karena di Indonesia kan ada banyak ya beragam suku gitu kan. Ada Jawa, Batak, Minang, Sunda, Tionghoa dan lain-lain. Jadi tuh mereka nggak in general orang Indonesia sih. Kalau orang cewek Indonesia sendiri ya, mereka tuh spesifik lagi. Dia orang mana? Misal cowoknya orang Jawa. Ya, jadi kayak udah kalau cowok Jawa ya berarti seperti ini. Orang Tionghoa Indonesia yang Chinese Indonesia itu ya berarti ya seperti ini. Terus kalau yang orang Minang kadang tuh ya begini kayak gitu. Jadi nggak yang in general gitu sih. Karena kan ya setiap suku punya budayanya masing-masing ya. Jadi pasti di situ ada pengaruh dari sifat mereka juga sama culture, apa ya cara adat istiadat mereka di keluarganya itu seperti apa kan pasti ngaruh juga dalam mereka tuh bersikap. Betul. Ada ciri khas lah gitu. Bahkan sampai ke logat mereka bicara kan juga ada gitu. Dan juga kalau di Indonesia asal sih yang paling pertama ditanya ini, misalkan kita udah punya pacar terus kita kenalin ke orang tua kita, terus ditanya paling pertama ditanya itu adalah dari mana, maksudnya kayak sukunya dari mana gitu ya gak sih? Iya. Karena di Indonesia itu masih melihat sifat seseorang itu berdasarkan dari suku asalnya, kayak punya perspektif gitu tentang masing-masing suku. Jadi kadang kayak misalkan aku kita berdua ini kan dari Minang ya, kebanyakan orang Indonesia itu melihat orang Minang itu katanya pelit kayak gitu. Jadi makanya masih mandang orang tuh atau mandang orang tuh dari asal suku mereka kayak gitu. Tapi kayak gitu nggak boleh sih ya, itu jatuhnya kayak rasis ya sih. Iya, karena kan stigma negatif itu kadang masih ada sih ya. Iya, nggak kan di semua orang kayak gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang kayak cowok Korea, perspektif orang Indonesia terhadap cowok Korea gitu kan. Nah sekarang kan kita berdua ini kebetulan adalah K-popers gitu.
kita sama-sama suka K-pop gitu lah. Kamu tuh ngeliat idol itu sebagai kayak idol doang, atau kayak bener-bener kayak wah ini mah pasti ada kesempatan nih kita bisa pacaran sama dia. Ya enggak lah, sebagai idol aja ya mana mungkin Iya. orang seperti bisa mau sama saya. Makanya mungkin itu juga yang bikin orang kayak masih banyak yang salah paham tentang K-popers gitu. Karena mikirnya kita gila atau suka itu sama cowok Korea itu sampai kayak pengen kita ini pokoknya gue harus pacaran sama dia, pokoknya gue harus pacaran sama nih orang gitu. Karena sebenarnya bisa kebanyakan K-popers itu suka sama idol itu apa ya maksudnya? Kalau aku pribadi sih ya, aku tuh suka K-pop karena kulturnya sih, karena kultur fandomnya kayak kalau kita suka K-pop itu kita kayak ngerasa seneng aja gitu kayak tiap dia update gitu. Terus habis itu kayak kita bisa interaksi sama fans lainnya juga, kayak kita bisa kenalan sama apa namanya kayak antara fandom gitu deh, kayak punya komunitasnya sendiri gitu loh. Itu kalau gue pribadi ya. Kalau menurutku itu jadi K-pop itu kayak gimana positif? Positifnya ya, kalau misalkan kayak lagi ngedown gitu, lagi stres, kadang kalau melihat dia kita tuh ya kayak senang aja gitu. Iya. Tiba-tiba dia update atau mungkin rilis lagu baru atau cover gitu, ya buat obatin stres aja sih. Iya betul kan. Jadi itu benar-benar kadang kayak cuma buat pelampiasan dari dunia nyata gitu. Kayak orang-orang seneng aja. Iya buat seneng buat having fun aja. Jadi jangan mikir kalau K-popers itu kayak apa sih gila banget sama idol Korea sampai segitunya sampai kayak pengen dipacarin atau gimana. Itu juga nggak mungkin. Itu impossible, tidak mungkin. Cuman kalau seandainya ya, misalkan ada cowok Korea, ini misalkan aja sih, ada cowok Korea misalkan suka sama lu, mau nggak? Ya gue tetap bulan personal juga sih, gue tuh gak mandang dia orang mana. Gue tuh mau sama orang Indonesia atau mungkin sama orang Jepang atau sama orang Korea. Orang tua gue tuh sebenarnya gak apa-apa gitu, gak masalah gue sama orang mana aja, guanya aja mau apa enggak gitu. Jadi kalau gue sih tetap ya mau orang manapun, dan personality juga. Kalau secara personality cocok ya why not. Tadi kan kita udah bahas tentang kultur pacaran yang ada di Indonesia gitu kan. Sekarang kita akan bahas tentang gimana kultur pernikahan kalau udah menikah gitu di Indonesia. Misalkan kita udah sebagai istri gitu. Di Indonesia tuh enggak sih kalau seandainya misalkan kita lebih pengen fokus sama karir gitu. Kita umum nggak kalau di Indonesia misalkan udah jadi istri tapi tetap jadi wanita karir. Kalau zaman dulu sih mungkin belum banyak ya, tapi kalau zaman sekarang itu kan kayak karena zaman udah makin modern ya, terus kalau pikir orang udah banyak berubah juga. Udah umum kalau sekarang. Umumnya tuh hanya di kota-kota aja atau kayak di pedesaan itu gitu. Kalau di pedesaan kurang tahu ya gimana. Tapi kalau di perkotaan, bahkan nggak harus kota besar kayak Jakarta, bahkan kayak mungkin kayak kabupaten aja tuh udah umum kalau perempuan itu tetap kerja setelah nikah. Atau kalau misalkan setelah nikah dia mau resign terus menetap jadi ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa juga, itu dilihat masing-masing. Jadi kalau sekarang sih nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kan mungkin emang strict banget ya, perempuan itu kayak dituntut untuk berhenti bekerja setelah nikah, tapi itu zaman dulu. Harusnya di dapur. Ya, tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sih pemikiran orang-orang udah mulai lebih terbuka. Jadi kalau misalkan melihat perempuan yang bisa bekerja setelah nikah, itu Banyak. ya udah biasa aja. Ya udah biasa, udah banyak kan sekarang. Banyak. Tapi ada juga sih yang akhirnya resign terus pilih buat jadi ibu rumah tangga, ada juga. Biasanya kalau udah punya anak kali ya. Iya, ada yang begitu. Nah, ngomong-ngomong punya anak, kalau di Indonesia, nggak tahu sih kalau di Korea ya, dari Korea dulu deh. Kalau di Korea, kalau child free itu kayaknya kan udah umum banget ya guys. Aku sering ngeliat couple-couple di Korea gitu, meskipun mereka udah nikah, tapi mereka memiliki child free itu udah banyak. Tapi kalau di Indonesia tuh enggak sih. Child free ya? Enggak sih ya, kalau sekarang sih masih belum umum, malah bisa dibilang itu masih agak tabu ya. Karena masih banyak orang yang menganggap itu kalau nikah itu salah satu tujuannya ya punya keturunan. Jadi kalau misalkan ngeliat ada orang di sekitar mereka yang memutuskan buat gak punya anak, itu kayak masih di apa ya, dipandangnya tuh Masih pandang aneh gitu. Iya, dipandang aneh gitu. Terus dipandang pernikahannya tuh kayak kesannya kurang lengkap, padahal sebetulnya kan
itu masing-masing orang ya, tapi sampai saat ini pun di Indonesia yang child free juga emang masih sedikit banget. Kalau opini lo tentang child free itu kayak gimana? Kalau opini pribadi gue tentang child free ya, kalau di Indonesia mungkin masih tabu ya, tapi kalau gue sendiri sih kalau lihat ada orang yang child free ya udah aja gitu, orang itu pilihan mereka sendiri. Karena emang gue sendiri juga pro child free sih, karena itu kan orang mau punya anak atau enggak itu pilihan, mau di Indonesia, di Korea atau dimanapun. Kalau emang merasa siap punya anak ya udah, why not ya, kalau silakan aja punya anak. Tapi kalaupun dia ngerasa, kan ada ya orang yang ngerasa tuh, aduh gue nggak siap buat punya anak, aduh finansial gue nggak mencukupi, terus akhirnya dia memutuskan buat gak punya anak karena nggak mau bikin anaknya itu menderita kondisi ekonomi yang carut marut dan sebagainya. Ya nggak apa-apa juga kalau dia tetap mau child free. Jadi kalau menurut gue ya it's okay kalau emang mau child free. Gue mau nanya ke lu deh, kalau lu sendiri, itu kan itu opini gue, nah kalau lu sendiri ke child free gimana? Lu pro atau kontra kah, atau mungkin lu punya opini pribadi? Kalau gue, kakak sepupu gue yang nikah tahun kemarin itu sampai sekarang masih belum punya anak dan masih belum ada rencana buat punya anak banget. Terus gue tanya kan, alasannya apa? Padahal dia udah lumayan siap secara ekonomi gitu. Mereka berdua udah punya rumah sendiri, habis itu juga karirnya sama-sama lumayan lah ya. Tapi mereka masih belum mutusin buat punya anak, katanya belum siap apa ya, ilmunya, terus habis itu masih belum ngerasa siap buat bisa punya tanggung jawab besar gitu. Makanya menurut gue child free itu bagus kalau seandainya, karena kita kan orang tua itu tanggung jawab seumur hidup kan. Iya lah, dunia akhirat lagi. Dunia akhirat. Jadi kita nggak bisa kayak, aduh ya itu kan termasuk ibadah kan, kita harus punya anak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu tanggung jawab seumur hidup. Kalau seandainya kita belum siap, mau itu secara finansial kayak, secara ilmu kayak, secara ya pokoknya macam-macam lah, kita tuh perlu banyak banget nguasain banyak ilmu. Habis itu kita harus siap secara mental juga. Jadi sebelum punya anak. Makanya itu sebenarnya setuju. Tapi kalau nanti lo nikah, kira-kira lo child free ya? Ini pemikiran sekarang ya. Pengennya sih ya, karena gue merasa kayak gue belum pantas aja gitu jadi orang tua Untuk sekarang? ya, belum siap buat punya anak. Padahal di umur yang udah usia 20-an ini, ya mungkin kalau bagi orang Korea usia kita tuh masih muda banget ya, tapi di Indonesia tuh pandangnya udah dewasa. Kalau gue sendiri tuh kayak, aduh, gue sama anak kecil aja tuh kadang masih galak banget gitu. Terus kalau punya anak kayaknya, aduh gak kebayang gitu, gue belum siap banget. Kan kita balik ke isu sosial lagi deh. Tapi lagi baik sosial sebenarnya. Sekarang coba kita bahas tentang isu sosial lagi. Kan sekarang tuh banyak ya orang Indonesia yang kerja di Korea. Gue jadi penasaran sama gimana orang Korea tuh mandang orang Indonesia yang kerja di Korea. Kalau lo mandang orang asing dan orang Korea, orang asing deh kerja di Indonesia gitu, itu kayak gimana? Kalau orang asing ya, gue mikirnya sih pasti gajinya gede banget. Karena kan kurs mata uang mereka itu lebih tinggi dari rupiah kan. Gue mikirnya kalau lihat ada expat yang kerja di Indonesia, oh pasti gaji dia lebih gede dari gue. Lo mikirin gajinya gitu, bukan mikirin kayak apa sih? Nggak, takutnya tuh kayak misalkan kayak orang Indonesia kayak rasis gitu, misalkan ke pekerja asing kayak, ya pasti kok orang asing kerja di Indonesia gitu. Ada rasa kayak gitu kan? Enggak sih ya, malah sebenarnya ya orang Indonesia itu sangat menghargai banget kok kalau misalkan ada expat yang kerja di sini. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi orang Indonesia itu juga tipikal orang yang welcoming gitu, kayak nggak peduli lo dari mana gitu, asalnya dari mana, itu tuh welcoming ke orang asing gitu. Emang udah kultur kita sih kayak gitu. Ya dari dulu pun udah gitu sebetulnya. Jadi kalau ada orang asing yang kerja di Indonesia ya udah gitu sama-sama aja. Iya. Kita udah selesai makan. Itu kayak 배불러요. 네. habis ini kita mau kemana? Oh ya, habis ini kita bakal keliling-keliling mall. Jadi itu maksudnya bener-bener terlihat satu kepala. Itu jadi movie. Serius? Oh, kirain. Tapi
Iya, tapi gambarnya begini. Makanya. 이거 인도네시아 스네이크. 이거요. ini. 이거 진짜 추천해요. 이거 진짜 너무 맛있어. ini coklat apa namanya? Coklat wafer ya? Ah, coklat. Ini apa sih, susu pakai rasa-rasa gitu? Iya, susu kayak soda gitu. Lucu banget deh. Tapi suizo. Oh. Bener gak sih? Lihat kamus dulu. Oh, ini juga ada versi Koreanya, Poporo. Cingguder. Yes, Pororo 친구들. Ini apa? Lei. Oh, sama ya? Iya, sama. Ini apa? Suizo. Saya kita lihat kamus. Akuarium pokoknya. Ini apa? Apa? Dobutsu binatang. Dobutsu biskuito. Biskuit hewan Oh, oke. binatang. Apa tadi mau nanya apa? Ini nih apa? Derain. Ini apa artinya? Plain. Hah? Plain. Oh plain. Oh plain. Gue kira. Ah. Oh alah. Ini apa? 치즈. Cici. Kayak Jepang. Oh, ini jin ramen. Asia Timur, Korea, Jepang, atau kita sendiri Asia Tenggara. Oh, ini non halal ya, masih non halal ya. Dari Korea. 아, 여기 그 물딱 볶으면 많아요. Tapi favorit gue adalah Shin Ramen. Gak ada ya? Nggak ada. Shin Ramen mana Shin Ramen? 제가 제일 좋아하는 한국 음식은 신라면이에요. 근데 여기 없어요. 여기 한국 음료수가 많아요. 이거는 aku pernah direkomendasiin sama tuas Han Ji-hoon. Blue Lemon 8. Mari kita coba. 편의점. kalau Korea 편의점. 편의점. Pyeonijong. Mau beli ini dulu. Convenience store. Tunggu. boleh gak sih? Kan